berikutnya di sini saya akan memberikan contoh soal. Jadi tentukan nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode dari fungsi trigonometri di bawah ini. Dan juga gambarkan grafik fungsi trigonometrinya. Nah, jadi fx itu sama dengan 2 sin 2x ditambah 4. Nah, pertama kita analisis dulu. Dari soal itu kita ketahui bahwa nilai A itu sama dengan 2, lalu nilai K itu sama dengan 2, lalu nilai B itu sama dengan 4, dan nilai alfa itu sama dengan 0. Jadi dia tidak ada nilai alfanya ya di sini. Nah, lalu kita akan dapat nilai maksimum dengan rumus. Jadi nilai maksimumnya adalah nilai mutlak A ditambah B itu sama dengan 2, nilai mutlak 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. Lalu untuk nilai minimum itu sama dengan minus nilai mutlak A ditambah B, yaitu sama dengan minus nilai mutlak 2 ditambah 4. Hasilnya sama dengan 2. Maka nilai maksimum itu sama dengan 6 dan nilai minimum itu sama dengan 2. Lalu untuk amplitudo di sini rumusnya sama dengan setengah dikali nilai maksimum dikurang nilai minimum, yaitu sama dengan setengah dikali 6 dikurang 2. Hasilnya sama dengan 2. Nah, untuk periode itu rumusnya tadi 2V per K. Nah, 2V itu sama dengan 360 derajat. 360 derajat dibagi nilai K sama dengan 2 sama dengan 180 derajat. Nah, artinya dibutuhkan waktu 180 derajat untuk mencapai satu buah gelombang. Nah, baik, selanjutnya kita akan gambar dulu grafik fungsi trigonometrinya. Nah, jadi pertama kita gambar dulu titik-titik X-nya. Nah, untuk titik Y-nya di sini kita gambar di sini 0 derajat, lalu di sini titik 90 derajat, lalu titik 180 derajat, lalu titik 270 derajat, lalu titik 360 derajat. Nah, lalu untuk Y negatif, sumbu Y negatif ini sama, minus 90 derajat, lalu minus 180 derajat, lalu minus 270 derajat. Nah, itu untuk sumbu X-nya. Lalu untuk titik sumbu Y, kita gambar juga titik-titiknya. Di sini dari titik 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 7. Nah, dari soal itu kita ketahui bahwa nilai B itu sama dengan 4. Artinya grafik ini bergeser ke atas sebanyak 4. Nah, maka titik tengahnya itu adalah di titik 4. Nah, lalu untuk periode, nah kita ketahui bahwa tadi dibutuhkan waktu 180 derajat untuk mencapai satu gelombang. Maka untuk setengah gelombang itu dibutuhkan waktu 90 derajat. Nah, maka kita gambar gelombangnya seperti ini. Oh ya, tadi kita juga ketahui bahwa nilai maksimum itu sama dengan 6 dan nilai minimum itu sama dengan 2. Nah, maksudnya itu merupakan nilai sumbu X-nya. Jadi titik puncaknya itu ada di titik 6 dan 2 untuk yang di bawah. Nah, jadi kita gambar dulu dari titik 4. Nah, kita gambar ke atas yaitu sampai 6. Lalu ke bawah itu untuk mencapai setengah gelombang itu sampai 90 derajat. Lalu kita gambar lagi ke bawah itu sampai mencapai titik puncaknya itu 2. Lalu akan didapat satu buah gelombang itu sampai pada titik 180 derajat. Lalu kita lanjut lagi gambar sampai titik puncaknya 6. Lalu didapat setengah gelombang itu sama dengan pada titik 270 derajat. Lalu ke bawah lagi sampai titik puncaknya itu sama dengan 2. Lalu disambungkan sampai mendapat satu buah gelombang lagi pada titik 360 derajat. Nah, begitu pula untuk sumbu Y negatif. Nah, pada sumbu Y negatif di sini kita gambar juga dari titik 4 itu ke bawah kita gambar. Nah, kita gambar ke bawah itu titik puncaknya itu 2, jadi sampai
titik 2, lalu kita gambar. Lalu untuk setengah gelombang itu sama dengan minus 90 derajat. Nah, lalu kita lanjut lagi gambar ke atas dengan titik puncaknya itu sama dengan 6. Nah, lalu kita gambar lagi. Maka akan didapatkan satu buah gelombang pada titik minus 180 derajat. Nah, lalu kita gambar lagi, kita lanjut ke bawah lagi, itu sampai titik puncaknya 2. Lalu kita akan mendapat setengah gelombang lagi, itu pada titik minus 270 derajat. Nah, di sini kita sudah mendapat nilai gambar grafik fungsi trigonometri. Nah, lalu untuk nilai alfa di sini nilainya 0, artinya grafik tidak bergeser ke kiri maupun ke kanan. Nah, apabila misalkan adik-adik menemukan soal ada alfa plus 90 derajat, maka grafiknya itu harus digeser. Untuk positif itu bergeser ke kiri sebanyak 90 derajat. Atau jika negatif 90 derajat itu akan bergeser ke kanan 90 derajat. Tetapi karena ini di soal alfanya itu sama dengan 0, jadi dia tidak bergeser ke kiri maupun ke kanan. Nah, maka di sini sudah jadi gambar grafik fungsi trigonometri untuk 2 sin 2x ditambah 4. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya mengenai fungsi trigonometri. Nah, terima kasih buat adik-adik yang telah menonton. Jangan lupa ditunggu video-video berikutnya ya. Sampai jumpa.